Kendali, control, dan regulasi, regulation, merupakan dua aspek fundamental dalam pengelolaan sistem, organisasi, dan industri. Kendali mengacu pada mekanisme internal yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau sistem beroperasi sesuai dengan standar, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, regulasi adalah aturan atau kebijakan eksternal yang ditetapkan oleh otoritas berwenang untuk mengatur aktivitas dalam suatu sektor guna menjaga kepatuhan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan teknologi, kendali dan regulasi menjadi alat penting untuk mengelola risiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi, serta menjaga stabilitas operasional. Dengan penerapan yang tepat, kedua aspek ini dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, aman, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Pengertian kendali dan regulasi. Kendali, control. Kendali adalah proses yang dilakukan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengoreksi aktivitas agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kendali membantu organisasi dalam mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis. Beberapa karakteristik utama kendali meliputi: bersifat internal dan diterapkan oleh organisasi itu sendiri. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dapat berbentuk kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan. Regulasi, regulation. Regulasi adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas industri untuk mengatur aktivitas bisnis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan konsumen, mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan, memastikan persaingan yang sehat dan adil dalam industri tertentu, menjaga keamanan, stabilitas, serta kepatuhan hukum. Regulasi dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan yang mengikat organisasi maupun individu dalam suatu sektor. Jenis-jenis kendali dalam organisasi. Dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan, kendali dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu kendali preventif, preventive control. Kendali yang bertujuan untuk mencegah kesalahan atau pelanggaran sebelum terjadi. Contohnya, penggunaan kebijakan keamanan siber untuk mencegah serangan digital. Pembatasan akses terhadap data sensitif dalam organisasi. Standar operasional prosedur, SOP, yang mengatur alur kerja karyawan. Kendali detektif, detective control. Kendali yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi. Contohnya, audit keuangan dan operasional secara berkala. Sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi ancaman siber. Penggunaan laporan keuangan untuk mendeteksi ketidaksesuaian dalam transaksi. Kendali korektif, corrective control. Kendali yang bertujuan untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan setelah terdeteksi. Contohnya, implementasi tindakan perbaikan setelah audit menemukan ketidaksesuaian. Perbaikan sistem keamanan setelah terjadi kebocoran data. Revisi kebijakan perusahaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Kendali direktif, directive control. Kendali yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya, program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan. Kebijakan insentif bagi karyawan yang mencapai target kerja. Komunikasi visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan. Jenis-jenis regulasi dalam berbagai sektor. Regulasi dapat ditemukan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, keuangan, kesehatan, hingga teknologi. Beberapa jenis regulasi yang umum diterapkan meliputi regulasi pemerintah, government regulation. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial. Contohnya, Undang-Undang Perpajakan yang mengatur kewajiban pajak perusahaan dan individu. Regulasi lingkungan yang membatasi pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam. Peraturan ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja. Regulasi industri, industry regulation. Regulasi yang dibuat oleh asosiasi industri atau lembaga pengawas dalam suatu sektor. Contohnya, standar ISO, International Organization for Standardization, dalam manufaktur dan layanan. Regulasi perbankan yang mengatur transparansi keuangan dan perlindungan nasabah. Standar keselamatan dalam industri penerbangan dan transportasi. Regulasi teknologi dan keamanan data.
regulasi yang mengatur privasi data, keamanan siber, dan penggunaan teknologi. Contohnya, General Data Protection Regulation, GDPR, di Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi keamanan siber yang mewajibkan perusahaan melindungi sistem digital mereka. Peraturan terkait kecerdasan buatan, AI, dalam menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan data. Regulasi keuangan, Financial Regulation. Regulasi yang mengatur sektor keuangan dan perbankan guna menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya, peraturan anti pencucian uang, anti-money laundering. Aturan terkait transparansi investasi dan perdagangan saham. Pengawasan oleh Bank Sentral terhadap kebijakan moneter dan kredit. Dampak kendali dan regulasi dalam organisasi dan masyarakat. Kendali dan regulasi yang diterapkan dengan baik dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan kendali dan regulasi yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa setiap proses bisnis dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengurangi risiko dan kecurangan. Regulasi yang ketat dalam sektor keuangan dan bisnis dapat mengurangi risiko penipuan, korupsi, dan manipulasi pasar. Menjamin keamanan dan perlindungan publik. Regulasi dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan teknologi membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif dan bahaya potensial. Meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, serta mitra bisnis terhadap organisasi atau perusahaan. Mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi dalam industri teknologi dan digital dapat memastikan bahwa inovasi dilakukan secara etis dan tidak merugikan masyarakat. Kesimpulan, kendali dan regulasi adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam pengelolaan organisasi dan sistem di berbagai sektor. Kendali berfungsi sebagai mekanisme internal yang memastikan operasional berjalan sesuai standar, sementara regulasi bertindak sebagai pedoman eksternal yang menjaga keseimbangan dan kepatuhan dalam suatu industri atau bidang tertentu. Implementasi kendali dan regulasi yang efektif akan membantu organisasi dalam mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, serta menjaga transparansi dan integritas. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan sistem kendali yang kuat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang.